Nabi Muhammad adalah kerinduan kita. Nabi Muhammad adalah kekasih kita. Wahai Maulana, bagimu puja. Sambung. Sambung nggak? Sambung. Pantesan sambung lagu-lagu apa namanya, lagu pre. Ku memujamu melalui lagu nada indah merayu, oh wahai Maulana, namamu selalu dalam ingatanku, dalam ingatan. Oh, walau wajahmu tak mungkin ku hayalkan, tiada hari berlalu tanpa sabdamu, tanpa sayangmu. Oh, begitu pula cinta suciku selalu saja menyerta. Kami hanyalah umat terakhirmu, sayang padamu tak seorang pun dapat mencegah cintaku kepadamu. Aja tujhko पुकारे मेरे गीत रे मेरे दिल करे ओ मेरे मिस्टरवा मेरे मिस्tere. Bentar. Itu paham nggak itu? Sok paham lagi. Ustaz paham nggak saya? Enggak juga sih. Nah, Rasulullah itu hendaknya selalu ada di dalam hati kita. Maka Rasulullah bersabda, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salah. Bahwa tahukah kalian siapa orang yang paling dekat duduk bersamaku dalam surga? Aktsaruhum alayya salah. Dia yang paling banyak mengucapkan salawat kepadaku. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah di dalam surga adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka adik-adik, ibu-ibu, banyak-banyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jangan kita anggap bahwa salawat itu bukanlah amal soleh. Jangan kita anggap bahwa salawat kepada Nabi itu bukanlah ibadah. Justru salawat itulah yang membuat ibadah kita itu lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah riwayat. Ada sebuah riwayat pada masa Hasan Al-Basri. Pada suatu ketika meninggallah seorang anak perempuan, yang mana anak perempuan itu dia dikenal dengan pelaku maksiat. Artinya dia yang pertama durhaka kepada ibu bapaknya. Yang kedua, si perempuan itu dia meringankan salat. Yang ketiga, si perempuan itu dia tidak menutup auratnya. Jadi meninggallah si perempuan ini. Pada suatu malam Hasan Al-Basri bermimpi bahwa si perempuan itu sedang diazab oleh malaikat di dalam kuburnya. Gudubuak, dicambuk dengan cambuk daripada api neraka. Akhirnya dia terbangun dari mimpinya. Dan akhirnya Hasan Al-Basri melihat si perempuan itu telah berada di taman surga, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam istana surga. Dan Hasan Al-Basri bertanya kepada dia, "Hai, nak, kenapa kamu kok di sini, ada apa? Malam kemarin saya lihat kamu sedang diazab oleh malaikat di dalam kubur. Dan sekarang saya melihat kamu berada di taman surga. Ada apa? Apa yang kau lakukan? Apa yang Allah berikan kepadamu?" Si perempuan itu menjawab, "Wahai Syekh, wahai Kiai, sesungguhnya saya tidak memiliki amal saleh sedikit pun, tidak ada.
Ustaz tahu sendiri kan bahwa saya selama hidup di dunia banyak maksiat yang saya lakukan. Saya durhaka sama ibu saya, sama bapak saya. Saya sering meringan-ringankan sholat. Saya buka aurat dan sebagainya. Maka hati-hati ini kalian di santriwati, kalian juga yang santriwan, jaga aurat kalian baik-baik. Di antara penyebab besarnya azab kubur, di antara lain adalah membuka aurat. Hati-hati. Kalian yang santriwati, nah dengar baik-baik. Bahwa satu helai rambut kalian dilihat oleh laki-laki yang bukan yang ajnabi, yang bukan mahram kalian, sama dengan kalian telah bisa memasukkan 4 orang laki-laki ke dalam neraka. Saya ulang, barangkali ada yang nggak dengar atau barangkali ada yang tuli. Nah, dengar baik-baik. Satu helai rambut kalian dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, laki-laki yang ajnabi, maka kalian telah bisa memasukkan 4 orang laki-laki ke dalam neraka. Siapa laki-laki yang pertama? Ayah kalian. Yang kedua, kalau kalian sudah punya suami, suami kalian. Yang ketiga, adik laki-laki kalian. Yang keempat, kalau kalian sudah punya anak, anak laki-laki kalian. Mereka semua bisa masuk dalam neraka. Kenapa? Karena kalian menampakkan aurat kalian. Hati-hati. Maka laki-laki jaga aurat kalian. Aurat kita baina surah marubah itu kalau kita sendiri di kamar. Tapi kalau kita udah berada di luar kamar, jaga aurat kita baik-baik. Nih Bu, coba kita lihat orang di luar, mereka nggak ngaji, mereka nggak belajar ilmu agama. Coba lihat, ini kan belakangan ini bakal lebih sering orang makan malam di luar. Kadang-kadang istrinya pakai baju ketat, bukan main. Kentut aja nggak bisa keluar. Kalau dia kentut tuh keluarnya lewat sepatu. Oh. Ketat bukan main. Enggak, ini harus lebih enak lagi kita ucapkan gini ya. Bukan baju ketat, tapi baju ketat. Oh, luar biasa. Udah istrinya pakai baju ketat, pakai baju sempit, suaminya pakai celana pendek, sama-sama hantu mereka. Itulah orang nggak menjaga marwah agama. Maka kalian jaga marwah agama baik-baik. Jaga marwah agama, jaga kehormatan agama, jaga itu. Kemudian penyebab azab kubur yang diantara penyebab kubur, meringankan sholat. Ini hati-hati. Meringankan sholat itu bahaya luar biasa. Hati-hati, betapa banyak orang di luar mereka begitu mudah meninggalkan sholat. Ya Allah, hati-hati. Coba lihat, maka namun begitulah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ala innal jannata huffat bimakari. Bahwa surga itu dipagari oleh. Ala innan nara huffat bisyahawat. Surga dipagari oleh semua yang kira-kira jiwa nafsu kita enggak betah di situ. Tapi neraka itu dipagari oleh syahwat, di mana yang kira-kira kita senang, bahagia, buang-buang waktu, itulah jalan menuju neraka. Coba tengok orang enggak betah mondok dia. Enggak betah tinggal di pesantren, enggak betah menghafal, enggak betah berjamaah. Kenapa? Memang nafsu dia enggak ada di situ. Memang umumnya manusia tidak senang di tempat yang seperti kita. Tapi lihatlah di tempat yang orang asik-asiknya buang waktu mereka, semakin kira-kira matahari terbenam masuk ke laut, orang semakin indah, semakin asik duduk di pinggir-pinggir jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya asik dia duduk situ. Keluarga asik luar biasa. Disitulah memang hawa nafsu kita, disitulah betah. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa itulah jalan menuju neraka. Penyebab azab kubur selanjutnya apa? Durhaka kepada dua ibu bapak. Hati-hati. Jadi Ustaz, saya mau nanya ini Ustaz, kira-kira sebatas mana kita dianggap sudah durhaka sama dua ibu bapak? Durhaka sama ibu bapak, ketika ibu kita, ketika dia mau ngomong sama kita, dia mesti mikir dulu, Pak, bapak ngomonglah sama si kakak, saya nggak mau lah, takut mungkin dia marah.
Ketika ibu kita dia mau ngomong sama kita tapi dia takut kita marah. Nah, itu kita udah durhaka sama ibu bapak kita. Hati-hati santriwan-santriwati yang dirahmati Allah. Ketika orang tua kita mau berbicara sama kita dan dia takut kita marah, itu kita udah durhaka sama orang tua kita. Bahkan Imam Malik berkata bahwa seseorang bila dia setelah selesai melakukan sholat dan dia lupa berdoa Rabbighfirli wali walidayya, maka orang itu menurut Imam Malik sudah durhaka sama orang tuanya. Maka begitu mudah menjadi orang yang durhaka, begitu mudah meninggalkan doa mereka, itu sudah menjadi durhaka menurut Imam Malik. Hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, kembali kepada kisah tadi bahwa si anak perempuan tadi bercerita, wahai Syekh, saya tidak memiliki amal saleh, kebajikan saya enggak ada, wahai Syekh. Lalu apa yang membuat engkau dipindahkan tempat kedudukanmu menjadi tempat di dalam surga? Ada apa? Perempuan itu berkata, wahai Syekh, sebenarnya sehari yang telah berlalu ada seorang pemuda, dia lewat di atas kuburanku dan dia mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 3 kali, beserta dia baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Itulah penyebab Allah Ta'ala memindahkan tempatku yang dulunya berada di dalam neraka. Sekarang gara-gara itu seorang laki-laki yang membaca salawat di atas kuburanku, Allah pindahkan tempatku menjadi di dalam taman surga. Walaupun saya tidak bisa masuk ke dalam istana karena saya tidak memiliki amal saleh yang saya bawa pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi paling tidak saya telah berada di tempat yang aman, yang tentram, yang nyaman, yang jauh daripada kengerian azab kubur. Inilah fadilah daripada bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lewat menuntut ilmu agama lah orang akan ingat kepada Nabi. Orang akan ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat menuntut ilmu agama. Maka hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, bahwa menuntut itu, mencari ilmu itu adalah sebaik-baik perbuatan setelah kenabian. Hasan Al-Basri, Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali berkata, afdhalus sina'ah ba'da nubuwah ifadatul ilmi. Sesungguhnya sebaik-baik perbuatan setelah perbuatan Nabi, seutama-utama perbuatan setelah kenabian adalah menuntut ilmu agama, mengajari ilmu agama, berdakwah, datang ke tempat dakwah, datang ke tempat majelis ta'lim, memberi faedah ilmu. Itulah perbuatan yang paling baik setelah kenabian. Maka hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, santriwan dan santriwati, lihatlah betapa Allah memilih kalian untuk menjadi orang yang menolong agama Allah. Ini santriwati kebanyakan orang mana dia? Orang Babu? Hah? Gayo. Apa lagi? Opak. Apa lagi? Surwe. Apa lagi? Enggak tahu lah, kakek orang berkelahi kalian situ. Enggak tahu lah. Lihatlah di kampung-kampung kalian nak santriwati. Padahal banyak kan perempuan yang sebaya kalian. Banyak kan di kampung kalian. Tapi lihatlah yang Allah antarkan untuk menuntut ilmu agama, enggak semua. Laki-laki kalian yang santriwan, lihatlah di kampung kalian banyak kan laki-laki, bahkan yang lebih ganteng dari kalian banyak kan? Yang ganteng sini juga banyak kan? Ya, ganteng aja kalian. Lihatlah di kampung kalian, di tempat tinggal kalian, padahal banyak laki-laki, banyak anak muda yang sebaya kalian, tapi Allah nggak pilih mereka untuk menjadi orang yang menolong agama Rasulullah. Tapi Allah memilih kalian, hai hambaku, kau akan menjadi penghuni surga. Sini, datang ke rahmatku. Hai hambaku,
Engkau akan menjadi orang yang membantu agama Rasulullah. Sini, datang mencari ilmu agama. Yang lain dah nggak usah, biar aja menjadi penghuni neraka itu. Nggak usah. Itu nggak usah, mati aja sekalian. Nggak usah. Lihatlah Allah bagaimana memilih kita. Allah berkata dalam Al-Quran, "Man yahdillahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah ingin memberikan kebaikan kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam. Allah buka hati dia untuk dia mau dan gampang membantu agama Allah dan sebagainya, beribadah kepada Allah. Memang Allah memilih dia menjadi orang yang akan mendapatkan kebaikan. Tapi wa man yurid ayyudhillahu, siapa yang Allah ingin membuatnya menjadi sesat, Allah ingin membuatnya menjadi hamba yang menyesal pada kemudian hari, yaj'al sadrahu dhayiqan, Allah buat hati dia sempit. Betapa senang kita lihat keluarga kita semua orang-orang ahli ibadah. Sampai kita lihat adik kita yang masih kecil umur 2 tahun yang main-main pasir di depan rumah. Coba ya nyawa wa ya dunia wa ya iya iya wa coba ya nyawa. Salawat, zikir, kasidah yang bernuansa Islam di mulut dia. Bahagia bukan main kita. Kenapa? Bahwa Allah memberikan kita hadiah terbaik. Apa itu? Keluarga kita semua orang-orang ahli ibadah, semua orang-orang yang taat kepada Allah. Tapi sebaliknya, walaupun maaf kita diberikan harta oleh Allah yang banyak, kita kaya, tapi kita tidak memperhatikan keluarga kita daripada menuntut ilmu agama. Kita pulang ke rumah, kita tengok ayah kita, dia nggak pernah ngaji pun, dia asyik duduk main HP aja terus, sholat nggak dia open. Pas kita masuk, kita tengok HP, handset yang masukkan ke telinga. Cinta, apakah itu cinta? Merana, jadi merana. Di situ neneknya di belakang. Allah Rabbi, hancur. Kita masuk ke kamar mama kita, pas kita buka, mama kita pun asyik dengan HP. Aku masih ting-ting, masih saja ting-ting. Allah Rabbi, itu lebih hancur lagi. Kita masuk kamar abang kita, dia asyik dengan lagu-lagu baratnya. Afigo, ya Allah ya Tuhan, hancur ya. Yang lebih menyakitkan bukan itu, Bu. Yang lebih menyakitkan bukan itu. Itu mungkin udah jadi hal biasa bagi kita. Tapi ketahuilah, itu adalah sebuah penyesalan yang akan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Yang lebih menyakitkan, Bu, kita tidak pernah memperhatikan anak-anak kita untuk menuntut ilmu agama. Hati-hati, Bu. Ketika anak kita jauh dengan ilmu agama, akan habis harta kita nanti untuk membayar semua kerusakan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kita asyik sedang duduk-duduk di rumah, datang orang berkata, Pak, ada apa, Pak? Dengar-dengar anak bapak itu si Aziz itu, maaf kalau ada Aziz. Yang saya pinjam nama Aziz. Ada Aziz ini ada? Mana orangnya? Oh enggak apa-apa, orangnya kecil. Ini contoh aja, datang orang ke rumah kita, Pak, ada apa nih Mas? Pak, dengar-dengar anak bapak si Aziz sudah dibawa ke Kapolsek. Aduh, ada apa? Dia kedapatan S2. Sabu-sabu. Ya Allah ya Tuhanku, kenapa kamu ada apa dengan kamu nak? Bapak kita mikir, ya Allah, ini kira-kira kebun yang mana ini harus saya jual untuk saya luruskan nih tentang anak saya ini, untuk saya bebaskan anak saya. Pertama-tama dah pening kepala bapak kita. Asyik kita duduk-duduk, datang orang ngomong sama ibu kita, Bu, ya ada apa? Dengar-dengar si itu siapa, si Messi, siapa itu namanya itu? Kan nama kita hari ini macam-macam, ada yang namanya, kalau anak pertama namanya Maya, anak kedua Mai, anak ketiga Monyong. Dengar-dengar, Bu, si Monyong udah ditangkap warga. Ada apa? Kedapatan mereka pacaran, Bu. Aduh, kenapa? Enggak tahu. Pertama mereka menselewek-selewek.
terus habis itu karena asyik meselewet udah musyokoloh ditangkap warga. Ya Allah, mana bapak kita setengah mati. Itulah sebenarnya ibu bapak yang dirahmati Allah, itu sebenarnya neraka yang telah digambarkan oleh Allah kepada kita karena kita melupakan ayat-ayat Allah, melupakan perintah Allah untuk memperhatikan agama. Maka agama itu mesti dijaga. Jaga agama baik-baik. Dengan agama nanti kita akan berpaling tidak dengan orang yang menuntut ilmu agama itu dia akan ikhlas dengan ketentuan Allah. Ya. Oh, ya, masih. Kiranya ada apa tadi? Bapak yang dirahmati Allah, paling tidak dengan menuntut ilmu agama kita akan reda dengan ketentuan Allah. Jadi orang kaya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, engkau telah menitipkan sebagian harta kepadaku dan akan kujaga dengan sebaik-baiknya. Dia bisa menjaganya karena dia memiliki ilmu agama. Tapi coba lihat betapa banyak, betapa banyak. Maka dari sekarang coba kita lihat, Allah memberikan kita, menguji kita dengan kemiskinan, sabar. Bu, betapa banyak penghuni surga itu kebanyakannya orang miskin. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, ittala'atu fil jannah fa idzan aktsaru ahliha al-fuqara. Pada malam aku di Isra Mi'raj oleh Allah, aku melihat ke dalam surga, kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang miskin. Summa tala'tu finnar, kemudian aku datang menjauh melihat ke dalam neraka, fa idzan aktsaru ahliha nisa. Kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Wow. Apa penyebabnya? Karena dia mungkin jauh dari ilmu agama. Bahkan perempuan yang taat, yang saleh, yang memiliki ilmu agama itu akan menjadi wanita sekaligus ketua para bidadari di dalam surga. Wow. Insya Allah semua bidadari. Amin ya. Nah, jangan amin aja, usahalah. Dah ibu bapak yang dirahmati Allah, inilah pentingnya ilmu agama. Kita memiliki ilmu agama ketika diuji, dicoba oleh Allah Ta'ala dalam keadaan miskin, kita akan bersabar. Gak apa-apa ya Allah, inilah ketentuan. Karena tolak ukur kita di hadapan Allah bukan kaya, bukan miskin, tapi takwa. Maka jadi orang yang miskin jangan merasa sesak dada. Jangan orang lain naik pangkat, kita naik darah. Kenapa kok dia bisa lebih kaya daripada aku ya? Orang lain naik jabatan, kita naik pitam. Enggak terima kita, ini ada apa? Ini kan padahal kan lebih duluan aku usaha kebanding dia. Ada apa nih? Jadi cepat mati kita kalau kayak gitu. Maka orang-orang yang berilmu dia akan sabar. Orang lain kayak ya terserah, sedangkan itu juga semua ujian Allah. Maka orang-orang yang memiliki ilmu agama ketika dia diuji dengan kemiskinan, dia akan sabar, dia akan tenang. Kenapa? Semua itu adalah titipan dan ujian daripada Allah. Begitu juga dengan orang kaya, ketika dia dicoba oleh Allah Ta'ala dengan kekayaan, dengan harta, dia akan selamat karena dia memiliki ilmu agama. Tapi coba lihat betapa banyak, betapa banyak orang yang kadang-kadang selamat ketika Allah coba dia dengan kemiskinan. Tapi giliran Allah coba dia dengan kekayaan, hidupnya berantakan. Lihat Sa'labah. Kenal Sa'labah, Bu? Masa Rasulullah ada sahabat bernama Sa'labah. Kenal, Bu? Santriwan kenal nggak Sa'labah? Nggak, orang tua nangcut. Sa'labah itu ketika dia miskin, dia selamat diuji dengan kemiskinan. Sampai dia tinggal satu helai pakaian saja. Tapi ketika dia telah kaya, telah hebat, luar biasa kekayaannya, luar biasa, hidupnya hancur berantakan. Betapa banyak orang diuji dengan kemiskinan selamat, tapi ketika Allah mengujinya, mencobanya dengan kekayaan, berantakan hidupnya. Maka lebih-lebih lagi bahwa kan ada orang berkata bahwa tolak ukur itu kemuliaan kita bukan pada miskin dan kaya, tetapi pada ketakwa. Maka oleh karena demikian, yang miskin jangan bersedih
dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan bermusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak guna. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang bermakna. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Dari itu bertakwalah dalam hidup yang bermakna.